seringkali Tuhan membawa kepada sesuatu yang baru. Saudara, firman itu adalah sesuatu yang semakin kita belajar, kita mengenal, sesuatu yang dibukakan dalam hidup kita, itu memerdekakan kita. Dan kalau kita dimerdekakan itu, artinya banyak sifat-sifat manusia lama kita otomatis akan dicabut dan keluar dari hidup kita. Amin. Dan kita belajar firman Tuhan hari ini. Saudara, saya belajar sesuatu dari apa yang pernah, nanti aja mainnya setelah saya firman aja, saya tolong diiringi. Saudara, saya belajar dari Alkitab. Ternyata kita ini orang Kristen mempunyai namanya sebuah perjalanan rohani. Kalau saya suruh seringkali dengar dari almarhum selalu berkata bahwa Alkitab perjanjian lama adalah bayang-bayang. Artinya bayang-bayang itu adalah simbol untuk yang akan datang. Dan kita perjanjian baru, atau kita adalah generasi kita perjanjian baru, generasi yang baru, kita adalah penggenapan dari segalanya. Artinya kalau bayang-bayang, jadi apa yang terjadi di bangsa Israel, sebetulnya nanti kita kurang lebih akan mengalami seperti itu. Ada sebuah contoh yang kadang contoh itu kalau contoh yang tidak baik, kita jangan mengulanginya. Karena Tuhan sudah ngasih contoh nih loh, orang Israel berjalan dari Mesir, harusnya tujuannya bukan di padang gurun, tapi tujuannya adalah di tanah perjanjian, tapi mereka gagal semua, mereka selama hidup di padang gurun. Dan itu adalah sebuah replika, sebuah contoh. Tuhan sedang ngomong dengan gereja kita zaman hari ini, zaman akhir zaman ini. Tuhan sedang bicara apa? Tuhan sedang bicara bahwa jangan sampai engkau gagal seperti orang Israel. Itu namanya bayang-bayang. Ngerti ya saudara? Kalau Israel gagal masuk ke tanah Kanaan dari 600.000 laki-laki plus anak 12 tambah istri 1, ada yang istrinya 2, ada istrinya 3, betul kan? Zaman dulu kan ada kan? Total diperkirakan 3 juta. 3 juta orang Israel itu keluar dari Mesir, yang lahir di Mesir, yang masuk ke tanah Kanaan cuma 2. Dari angka 3 juta, Tuhan mau berkata ke kita, loh nak, belajar, ini bayang-bayang. Yang kau perlu pelajari kegagalannya, kau perlu pelajari keberhasilannya. Keberhasilannya siapa? Kaleb. Keberhasilannya siapa? Yosua. Kenapa kok dia bisa masuk ke tanah setiap janji Tuhan? Saudara tahu Alkitab ini ada 5.000 janji. Pertanyaannya, kita ngalami nggak? Jangan-jangan kita bisa ngalami hanya, oh ini cuma sekedar janji. Jangan-jangan kita hanya mengalami seperti, ini hanya cuma sekedar janji. Kita nggak ngalami. Kalau sekedar janji tidak ngalami, ngapain dibaca? Ngapain ikut Tuhan? Bukankah kita sebut namanya kitab perjanjian? Betul ya? Isinya adalah perjanjian Tuhan yang kita kalau terima janji, dia bukan manusia, sekali ngucap salah, batal ya. Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Sekali ngucap, dia akan melakukan. Tuhan tuh nggak bisa narik omongan. Jangan pikir Tuhan tuh kayak manusia. Sekali ngucap salah tarik omongan. Tuhan tuh bukan pribadi yang tarik omongan, saudara. Dia adalah pribadi, sekali ngucap dia akan perform. Dia akan ngucap, dia lakukan. Dia mengucap, dia kerjakan. Itu Tuhan. Makanya kita ini adalah umat yang hidup dalam sebuah perjanjian. 2.500 tentang nubuatan Alkitab, 2.000 yang sudah diucapkan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu hari ini, 2.000 sudah digenapi. Dia ngucap sudah genap, kurang 500. Kapan 500-nya Pak? Kita ini. Generasi akhir zaman akan menggenapi 500. Dan setan sangat gemetar dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kesudahan segala sesuatu segera tiba. Kalau setan begitu gemetar dengan firman Tuhan, orang Kristen hari ini kalau sama firman, kok nggak progresif? Saya bingung terus terang loh. Itu lagi tren. Orang Kristen kok bisa nggak percaya firman Tuhan itu, peganganmu tuh apa gitu? Betul nggak saudara? Setan tuh gemetar loh saudara dengan firman. Orang Kristen takut aja enggak, malah bertanya, firman tuh yang nulis 40 penulis manusia semua. Kalau manusia kan bisa salah, lu piye toh?
Hati loh, penyesatan tuh. Firman itu nggak bisa salah. Firman itu tidak bisa gagal. Karena firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Langit bumi akan berlalu, tetapi firmanku akan tinggal tetap. Sudah, pegang itu aja. Lu mau pendeta terkenal, mau hebat, terserah. Pokoknya Alkitab gak bisa salah. Gitu aja udah selesai. Kalau begitu kita firm. Kita adalah umat yang nerima janji. Nah sekarang kita belajar. Kalau Israel adalah bayang-bayang contoh buat gereja, supaya gereja tidak ngulangi. Kayak Wasti, itu adalah contoh Israel yang dibuang. Ratu Wasti. Penggantinya siapa? Hadasah. Kita ini Hadasah. Oke. Tapi jangan mengulangi seperti Wasti. Itu bayang-bayang. Nah sekarang perjalanan orang Israel dari Mesir sekarang ini. Nah Mesir itu lambang apa Pak? Aku telah tebus kau dari kerajaan gelap menuju terang yang ajaib. Kita ditebus dari dosa, dari hidup yang lama, hidup dalam belenggu, hidup dalam ikatan dosa, dosa hutang, semua macam dosa. Kita tidak perlu lagi hidup seperti manusia lama kita. Manusia lama kita seperti apa? Manusia lama kita adalah manusia yang bergantung dengan panca indera. Loh, Pak, kita kan punya panca indera. Panca indera kita adalah panca indera melihat, panca indera mendengar, panca indera mencium, panca indera menjamah dan mendengar. Betul kan? Tapi ternyata kalau kita ini mau hidup keluar dari Mesir menuju ke padang gurun, kita hidup dengan panca indera, masuk ke gurun, saudara tumbang. Karena gurun itu nggak jelas, nggak ada kompas, nggak ada GPS, nggak ada Google Map. Jalan kemana? Ke tempat yang aku beritahuan. Mana Tuhan? Nggak jelas. Makanya kita berkata kekristenan apa? Hidup karena iman. Berani 11:1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Kekristenan itu berharap untuk sesuatu yang akan datang. Kalau hidup kita sudah tidak ada harapan untuk sesuatu ke depan, lah buat apa? Loh Pak, berharap apa? Berharap Tuhan Yesus menjemput di awan-awan. Itu kan berharap. Loh kok Bapak percaya kenapa? Dia tulis di Alkitab. Dia akan jemput kita di awan-awan sebagai mempelai. Kita terus mengharapkan itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita ini berharap terus. Tapi bukti dari segala sesuatu yang belum dilihat. That's iman. Orang yang hidup karena panca indera karena dia melihat, mendengar, mencium dan menjamah dan mendengarkan, orang itu akan hidup dengan kekuatan manusia. Dunia ngomong apa, medsos ngomong apa, saudara lihat kenyataan apa, saudara akan panik. Seperti yang saudara rasa, seperti yang saudara lihat, hidup dalam hutang, hidup dalam belenggu, resesi dunia, saudara akan panik. Karena semua panca indera akan membuktikan bahwa keadaan kita tidak baik-baik hari ini. Di padang gurun itu mengerikan, cuma ular dan kalajengking. Nah hari ini Tuhan mau ngajar kita, kalau engkau hidup masuk ke dalam gurun, padang gurun, kau tidak bisa hidup secara natural. Kita ini manusia supranatural. Saya ingatkan lagi, kita ini manusia supranatural. Kekristenan itu bukan natural. Kalau ada pendeta berkata, Alkitab itu harus masuk akal. Caranya masuk akal bi? Air kok jadi anggur, masuk akalnya gimana? Berjalan di atas air, masuk akalnya bagaimana? Laut merah dibelah, masuk akalnya bagaimana? Lebih itu. Ya, tapi yang gini anak muda senengi. Kita kok masuk akal piye? Kan nggak masuk akal. Jalan di atas air, hukum gravitasinya gimana? Betul saudara? Laut bisa dibelah. Hari ini kan lagi geger di Laut Merah ini. Ada kapal induk banyak di sana. Terusan Suez di sana. Itu dalamnya puluhan meter. Caranya belah itu masuk akalnya gimana?
Kita ini manusia supranatural. Kalau kita mau hidup dan kita berkemenangan di padang gurun ini, kita harus hidup dengan iman. Kita harus hidup dengan supranatural. Kita tidak bisa hidup di manusia paradigma kita yang lama pada saat kita hidup di dalam dosa. Cara mikir, cara hidup kita harus berubah. Saya kemarin ngomong begini. Buat Tuhan membawa orang Israel 3 juta keluar dari Mesir. Keluar nih. Dari dosa, dari penderitaan, dari perbudakan, dari hutang, dari belenggu, untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir, dibelah laut. Itu mujizat paling gampang. Belah laut itu lebih gampang buat Tuhan dibandingkan apa? Ngubah kita. Mosok sih Pak? Saya waktu dengar belah laut itu lebih gampang daripada ngubah manusia. Saudara pernah belah laut? Jangankan laut Pak, kali aja nggak pernah saya belah. Dia Tuhan buat keluar dari Mesir gampang. 10 tulah 1 tahun. Aku akan jungkir balikan Mesir. Menjungkirkan balik sebuah negara kalang kabut. Gampang buat Tuhan. 3 juta, satu kota Semarang kan, penduduk kota Semarang itu 2,3 juta. Kali ini 3 juta, anggap saja satu penduduk kota Semarang. Satu penduduk kota Semarang dikumpulkan jadi satu. Pak, gimana rasanya itu? Timnas saja cuma 4.000 yang hadir kemarin. Ini 2,3 juta kumpul. Keluar dari Mesir. Dan tiba-tiba dihadang dengan laut yang begitu besar. Naik kapal juga mungkin tenggelam. Mau lari kemana gak bisa, dikejar musuh di belakang. Makanya saya sekarang baru ngerti kenapa kok orang Israel itu tinggal di Mesir delay 30 tahun. Harusnya Tuhan berjanji cuma 400 tahun. Kenapa? Orang Israel sudah tidak lagi mengharapkan namanya kebebasan. Dia nyaman dengan perbudakan dosa. Banyak orang Kristen hari ini nyaman dengan hutangnya. Kenapa kita nggak berkata, cukup, aku tidak lagi hidup karena hutang. Aku hidup karena dibebaskan. Aku adalah manusia ciptaan yang baru, yang lama berlalu, yang baru muncul. Caranya bagaimana? Nggak tahu caranya. Tapi Tuhan akan tolong saya untuk membayar semua hutang saya. Itu supranatural, saudara. Kita terlalu melihat apa yang di depan mata, apa yang didengar, apa yang dirasa, apa yang dikecap. Kalau kita hidup terlalu natural banget dengan Tuhan, selama kita hidup di padang gurun, saudara pasti tidak akan punya kekuatan melewati gurun dalam hidupmu. Saudara pasti tumbang. Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir, gampang banget. Tapi mengeluarkan Mesir dari hatinya orang Israel, 40 tahun pelajarannya, muter, terus no, 40 tahun tuh suruh belajar mutar. Padahal itu cuma butuh waktu berapa? 10 hari Pak. Mesir ke Kanaan 10 hari. Banyak orang Kristen hari ini muter terus ULP. Kenapa? Nggak pernah belajar. Paling banyak apa? Komplain. Gerutu, ngomel. Kata gerutu artinya stay overnight. Semakin banyak gerutu, semakin nggak maju. Semakin banyak gerutu, semakin nggak sampai. Kata gerutu dalam bahasa Ibrani artinya apa? Engkau stop. Kau berhenti. Makanya Alkitab berkata, mengucaplah syukur dalam segala keadaan. Daripada kamu ngomel, hidupmu nggak akan maju. Daripada hidupmu ngomel, orang Jawa bilang, ora barbar masalahmu, ucap syukur. Di tempat ini Tuhan mau mengubah cara hidup kita. Orang benar hidup karena iman. Karena segala sesuatu yang kelihatan hari ini diciptakan dari yang tidak kelihatan. Apa itu? Iman. Amin.
Ini cara hidup yang Tuhan mau minta. Ini yang terakhir Tuhan Yesus berkata, pada saat aku datang ke muka bumi masih adakah iman? Tuhan Yesus nggak cari yang lain, dia cari masih ada iman tidak. Artinya banyak orang Kristen pada akhir zaman banyak yang kehilangan iman. Terlalu natural. Mujizat, aku sudah nggak percaya lagi. Buta melihat, ya buta berjalan, memang makanya bisa. Lumpuh mendengar, ya semua orang bisa. Lumpuh mendengar, bukan lumpuh berjalan. Buta mendengar, ya banyak akeh tunggale. Betul kan saudara? Saya pulang dari Mamuju kemarin. 16 jam dari kota Makassar naik mobil. Bapak naik mobil? Enggak, saya naik pesawat. Pesawat terbang cuma 45 menit Pak. Teman-teman tuh, saya bilang hebat ya, 16 jam. Bawa sound system sendiri. KR sudah hampir 3-4 tahun saya nggak pernah KKR lapangan. Adrenalin saya tuh kalau sudah masuk KKR lapangan tuh muncak naik. Wah kok lama ya, sudah lama ya. Mesin saya udah berhenti 4 tahun nih. Iman saya ini berhenti 4 tahun nih. Saya masuk KKR di depan 2000 lebih. Hari kedua saya mulai KKR. Ujian pertama, hujannya itu bukan rintik, hujan deras. Kalang kabut semua itu yang datang. Cari tempat berteduh. Nah kalau saya hari itu hidup karena apa yang saya lihat, hujan bobor, KKR gagal. Sudah gitu saya doakan, saya tantang terima Tuhan mereka maju ke depan. Tapi pada saat saya doakan kesembuhan ilahi, saya tantang untuk bersaksi, nggak ada yang maju cuma satu. Saya ulangi lagi, saya doakan lagi. Mari tumpang tangan pada bagian sakit. Saya doakan sekali lagi. Percaya bahwa Tuhan menyembuhkan. Yang lumpuh berjalanlah. Yang buta melihatlah. Bukan yang buta mendengar. Yang tuli mendengarlah. Kalau perlu yang mati bangkitlah. Dan saya tantang yang sudah sembuh tolong maju ke depan seperti 10 orang kusta, 1 orang kembali ke Yesus dan bersaksi. Dan Tuhan Yesus bertanya, bukankah yang 10 sembuh mana? Kok cuma 1 yang kembali? Kamu nih yang 10, yang 9 atau yang 1? Jadi yang 1 maju ke depan, yang maju cuma 1, persis perumpamaan Tuhan Yesus. Yang 9 yang sembuh kabur semua. Saya dalam hati, lu ini KKR 2000 lebih, yang sembuh cuma 1. Oh iman saya sudah mikir ini, oh iman saya bisa goyah nih oleh begini nih. Saudara dengar, kalau engkau lihat pakai engkau yang lihat di depan mata, saudara masih jalan masalah. Saya hujan-hujanan, saya turun hujan-hujanan. Tangking hujan nggak Pak? Saya biarkan hujannya, biar hujan sekalian. Ditengking nggak Pak? Enggak. Kenapa? Orang benar hidup karena percaya. Goyah nggak Pak? Enggak. Malu nggak Pak? Enggak. Biarin saya. Saya pakai rai badak lah istilahnya. Enggak malu saya. Saya tantang 2-3 kali, tidak ada yang maju. Yang maju cuma 1 yang sembuh. Sembuhnya aja bukan tumor, bukan kanker, bukan lumpuh berjalan, bukan mati, hidup kembali. Sembuhnya cuma 3 tahun nggak bisa angkat tangan. Waduh kok ibunya 3 tahun nggak bisa angkat tangan, cuma begini sembuhnya. Apa-apa. Hari ketiga masih ada bilang. Dan yang luar biasa hari ketiga, yang datang lebih banyak. Loh, ini kemarin tuh yang sembuh cuma 1 loh, yang datang lebih banyak. Udah, saya sebetulnya hati saya nggak goyah, cuma saya ini rada mikir gini. Hari pertama kan juga waktu kesembuhan ilahi tidak ditantang untuk kesaksian hari pertama, karena yang khotbah bukan saya. Saya khotbah di hari kedua, hari ketiga. Wah hari ketiga tak coba seperti hari pertama aja lah. Doakan kesembuhan, maju ke depan. Dalam Nabi bisa sembuh, pulang. Nggak usah kesaksian kan enak toh. Aman, betul nggak? Betul nggak sudah? Doakan kesembuhan tanpa bertanya sudah sembuh belum? Di depan orang banyak itu kan lebih aman toh. Dalamnya sembuh pulang. Nanti sesuai imanmu jadi sembuh lah. Kan itu lebih aman. Saya mau berpikir begitu Pak. Tak pikir gitu aja. Kalau nantang ke depan mereka pasti maju. Yang sakit pasti maju semua. Tapi kalau ditanya yang sudah sembuh lah itu masalah besar. Hari kedua aja yang maju cuma 1.
Tiba-tiba saya buka catatan saya baca omongannya Smith Wigglesworth. Iman bukan iman kalau tidak beresiko. Semua iman itu berisiko. Semua iman itu ditantang. Semua iman itu ingin dihentikan. Semua iman kok akan menghadapi namanya rasa malu. Semua iman itu akan di-challenge. Saya sudahlah. Nah, enggak sembuh ya sudah. Bukan saya yang menyembuhkan. Maju ke depan, maju semua. Angkat tangan, berdoa. Kesembuhan. Udah saya udah enggak mikir. Tuhan, aku percaya kuasa-Mu pasti terjadi. Begitu. Amin. Yang sembuh naik ke panggung. Saya pikir cuma satu. Naik puluhan, saudara. Saya tanya, kamu sakit apa? Keluar paku dari telinga. Ini dari kecil nih telinganya mengeluarkan air terus bau busuk. Sampai sekolah keluar. Saya malu, Pak. Padahal cantik, masih muda, umur 16. Saya mau bunuh diri berkali-kali. Papa mau bawa ke Makassar, tidak pernah dibawa. Saya seperti lonely, nggak punya teman, nggak punya siapapun. Bertahun-tahun saya hidup menderita. Saya udah bilang Tuhan tuh nggak ada. Tapi tiba-tiba saya diundang KKR. Terus saya tanya, kamu tuh sembuh di hari keberapa? Hari kedua. Loh, kok udah maju kamu? Kan saya udah teriak, majulah. Aku nunggu kamu. Pak, lu saya ini mau hujan-hujanan lagi berkata Tuhan, buktikan dirimu. Dan terus keluarnya hari keberapa? Itu pakunya keluar hari kedua. Ya kan aku teriak-teriak, kamu tak suruh maju, kok nggak maju? Memang saya sengaja, Pak. Kenapa? Mau uji iman Bapak lo. Ayo saudara, tak tanya orang yang kedua. Jalannya tuh gini, Pak, sambil di belakang begini. Kalau ke belakang tuh begini. Berdiri tegak. Tak tanya, Bapak sembuh hari keberapa? Hari kedua. Loh kok nggak maju? Ya saya juga ngujiman Bapak. Loh. Ternyata banyak yang sembuh di hari kedua. Ya, benar, penglihatan kita ini menipu kan? Kita berpikir gak ada yang sembuh kan? Kita berdoa sepertinya Tuhan tidak bekerja. Kenyataan gak berubah. Dengar ya baik-baik. Setiap kau berdoa, kau terus berharap sesuatu sedang terjadi. Cuma seringkali mata jasmani kita tidak lihat. Tanya orang ketiga, kamu sembuh hari berapa? 2. Loh, kok 2? Loh, takut tantang kok nggak ada yang maju. Kamu 2, loh. Hari kedua tuh ternyata Tuhan nguji betul. Mereka yang betul-betul sakit masuk ke turun hujan-hujanan. Tuhan, buktikan dirimu. Pada sembuh kena air hujan, dem, sembuh. Iman. Harusnya pingsan saya, Pak. Saya nantang langsung, Tuhan aku akan sembuh. Guyur aku dengan hujan. Lebih keras. Ini malah doanya apa? Minta hujan lebih keras loh. KKR minta hujan berhenti, doa minta hujan lebih keras. Dan sembuh. Makanya Smith berkali-kali ngomong, kalau kita berjalan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, kamu dalam masalah. Karena orang benar hidup karena iman. Di padang gurun butuh apa? Iman. Gak punya uang, pakai iman. Selain ke saudara kerja, imanmu harus bekerja. Betul? Sekarang lihat baik-baik. Mazmur 34 ayat 8. Beda orang bernama Musa dengan Israel. Musa itu berhasil mengeluarkan Mesir di hatinya. 40 tahun masuk ke padang gurun, mengembalakan domba. Mesir dalam hidup Musa itu keluar. Tuhan keluarkan semua. Saudara dengan baik-baik. Yang paling sulit dalam hidup kita mengeluarkan Mesir. Apa itu? Marah, benci, jengkel, iri, pelit. Itu Mesir semua. Tidak mengampuni. Itu Mesir di hati kita. Itu harus dikeluarkan. Dan Tuhan tidak bisa maksa mengeluarkan Mesir di hati kita. Saudara yang harus keluarkan. Makanya buat Tuhan lebih gampang bawa orang Israel keluar dari Mesir. Lebih gampang. Tapi Mesir dalam hati tidak bisa keluar. Tuhan ngomong 40 tahun nak muterlah sampai Mesirmu habis semua. Baru masuk tanah Kanaan. Padahal saudara dengar baik-baik.
Di padang gurun itu apakah kita harus berputar 40 tahun, Pak? Tergantung saudara. Semakin cepat engkau dididik Tuhan, semakin gampang kau ikut Tuhan, semakin kau berjalan dengan iman dan jalan dengan Tuhan. Tidak perlu saudara berputar-putar 40 tahun, cuma butuh waktu 10 hari. Tergantung saudara. Semakin cepat engkau belajar berjalan dalam didikannya Tuhan, semakin cepat kau akan masuk ke tanah perjanjian. Semakin kau menikmati apa yang Tuhan janjikan, 8.000 janji Tuhan, saudara bisa nikmati. Semakin apa? Semakin cepat engkau berjalan keluar dari padang gurun. Karena di padang gurun semua gelap pada malam. Gak ada penerang, cuma tiang api. Tuhan sih di situ. Saudara nggak bisa kemana-mana. Pada siang hari terang. Dan semua hanya pasir gurun, gak jelas. Ada apa? Tiang awan di situ. Pergi berjalan mengikuti apa? Mengikuti tiang awan pergi. Tapi perhatikan baik-baik, di padang gurun jangan ngomel. Jangan ngomel. Kekristenan itu jangan ngomel. Saudara nggak akan berjalan maju. Saudara akan tetap tinggal overnight. Stay overnight. Mengomel bahasa Ibrani-nya, stay overnight. Orang yang suka ngomel, kamu akan tinggal di situ terus. Masalahmu nggak selesai-selesai. Nah, sekarang saudara lihat. Mazmur 34:8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kalau orang hidup dengan iman dan percaya, itu ngecap. Tuhan ngomong, buka mulut, buka. Orang hari ini kan semua pakai pajak. Ya lihat dulu tuh Pak, makanannya kayak apa. Tak lihat dulu baru tak kecap. Kan gitu. Tapi kalau Tuhan, enggak, tutup mata, buka mulut. Kecap. Berani enggak buka mulut? Makan. Kalau saudara cukup kenal dengan orang itu, punya hubungan, saudara akan tutup mata dan buka mulut. Dan saudara percaya, aku percaya dia karena aku kenal dia. Tapi kalau saudara nggak kenal Tuhan, saudara nggak dekat dengan Tuhan, saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan, saudara tidak berani tutup mata dan buka mulut. Nggak berani. Hanya orang yang berjalan dan mengenal Tuhan, dia berani kecap. Abraham, Tuhan ngomong, pergi ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Kemana Tuhan? Tidak jelas. Pergi nggak Abraham? Pergi. Kemana? Gak jelas. Imannya berkata, ada suatu negeri yang aku tunggu-tunggu nantikan, yang dasarnya adalah Tuhan sendiri. Imannya terus berharap, karena dia dijumpai Tuhan. Hidupnya oleh karena pewahyuan. Hidupnya oleh karena Tuhan bicara sesuatu dalam hidupnya. Saudara hidup oleh karena Tuhan, saudara ngalami Tuhan, Tuhan bicara, Tuhan berfirman, atau saudara hanya lihat apa yang di depan mata, yang di telinga, yang didengar, yang dirasakan. Dunia lagi resesi semua. Dunia lagi goncang semua. Sahamnya lagi turun semua. Apakah saudara diombang-ambingkan dengan semua yang ada dalam dunia? Jadilah seperti yang kau percaya. Saya punya teman saya, Tuhan udah ngomong, beli saham Pak, dibeli. Dari harga cuma, dia beli berapa ya waktu itu? 1 juta atau berapa? Beli, naik, lipat. Hanya dengar. Jadi berapa? 200 juta. Tuhan sudah ngomong, jual. Nggak dijual Pak. Wah ini lebih naik lagi nih. Sudah ngomong suruh jual, nggak dijual. Lebih naik lagi. Tumbang Pak. Jadi kekristenan itu adalah engkau hidup karena percaya, karena iman. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, satu-satunya yang membuat kita hidup dan bisa berkemenangan adalah pada saat kita hidup dengan
kuasa Tuhan dan di dalam iman. Lihat Keluaran 4 ayat 2. Pada saat Musa diperintah oleh Tuhan membebaskan sebuah bangsa, Tuhan tuh kalau kasih firman tuh, ini ayatnya sebenarnya dalam sekali. Tuhan berfirman kepadanya, aku nih petah lidah, aku tuh nggak gampang ngomong Tuhan, aku nggak pintar ngomong, aku menghadap Firaun, caranya bagaimana? Terus Tuhan tanya apa? Apa yang di tanganmu? Tongkat. Dengar saudara, saudara mau terima mujizat? Tuhan sedang ngomong, apa yang di tanganmu? Nggak jauh. Mujizat itu nggak jauh dari kita. Mujizat itu ada dalam rumah. Pada saat Elisa ketemu dengan perempuan yang kena hutang, apa yang ada di dalam rumahmu? Minyak. Mujizatnya dari situ. Cuma sebuli, nanti berlipat kali ganda. Teman saya waktu mengalami resesi Indonesia berdoa, Tuhan, kau mau lakukan apa? Mujizat ada di dalam rumah. Miracle is in the house. Mujizat ada dalam rumah. Seperti Musa, Tuhan, aku membawa keluar Israel pakai 3 juta pakai apa? Apa yang di tanganmu? Tongkat. Loh, keluarnya pakai apa? Tongkat. Tuhan tanya dengan saudara ini, Pak, saya ingin mengalami mujizat. Tuhan sedang ngomong, apa yang di tanganmu? Dari tongkat Musa, begitu dia taat masuk ke tanah Mesir, ingin membebaskan bangsanya, tongkat Musa berubah menjadi tongkat Allah. Pak, saya ini cuma buat lemper. Lemper saudara jadi lempernya Allah. Ditanya, apa yang di tanganmu? Tapi seringkali mata jasmani nggak bisa lihat itu. Mana mungkin toh Pak? Ada teman saya, Tuhan, mujizat apa? Di rumahmu. Beras Tuhan. Tanya mama, mah, jualan beras sudah berapa lama mah? 12 tahun. Untungnya berapa? Marginnya sedikit. Terus kamu tanya mama kenapa? Aku pengen jualan beras. Nggak usah. Nggak perlu. Sudah kamu jual beli mebel aja, main kontainer. Mah resesi. Lagi decline, lagi jelek. Semua orang-orang besar di Jepara tumbang satu demi satu. Gudang dijualin semua. Ini orang kaya-kaya loh. Yang punya jati segala macam tumbang semua. Ini anak kemarin sore Tuhan ngomong, mujizat di mana? Di rumah. Ya terus ini perusahaan mebel runningkan saja. Ya terus Tuhan mau apa? Di rumah. Dia cari apa? Beras. Tanya mama ya, mah, mama jual beras. Buat apa? Aku kalau jualan beras, yang beli itu toko-toko yang di restoran-restoran. Beli, bayarnya lama. Bayarnya lama, suwine karuan 3 bulan baru bayar. Nah terus, kalau aku jual di pasar-pasar, yang beli mbok-mbok, itu duitnya diremet-remet. Kamu dapat untung berapa? Mama sudah 12 tahun. Mama beli dari petani, mama jual harga bagus, untungnya nggak banyak. Tapi Tuhan ngomong sama beras. Loh kamu ndablek, loh mah Tuhan ngomong, Tuhan mau berkati beras. Beras di tangan Tuhan tuh lainnya berbeda. 5 roti 2 ikan, yang penting di tangan siapa? Amin. Lemper di tangan siapa? Tahu minta makan tadi di tangannya siapa? Tangan Yesus. Oh, mendunia. Amin. Dia beli beras. Saya buka kiosnya dia 1, 2, 3, 4 kecil-kecil kios cuma segini kok. Kios cuma kecil segini. Jualan per 5 kilo. Dari orang main kontainer mebel pindah ke kios kecil-kecil. Saya berkati, tiba-tiba dia ketemu orang. Bapak pemain beras, ya. Saya orang Kalimantan, saya butuh 3 kontainer beras. Bisa nggak? Oh mainan saya kalau main kontainer. Butuh berapa? Isi 3 kontainer dengan beras. Saya beli semua, saya tiap bulan akan beli.
tangan siapa beras itu? Kalau tangan beras itu di tangan mamahnya, ya benar diremet-remet tadi. Tapi kalau beras di tangan Tuhan, saya datang ke rumahnya lagi bangun baru. Waduh, Tuhan Yesus luar biasa kok. Mujizat itu nggak jauh di dalam rumah. Tuhan tanya, apa yang di tanganmu? Tongkat. Jadi tongkat Allah. Musa mungkin bertanya, lu masa ngeluarkan orang Israel pakai tongkat? Memangnya ketua ngangon? Betul kan? Duh, kalau kita lihat pakai mata kan tidak natural kita. Loh, masa ketemu Firaun, kamu mau keluarkan pakai apa? Pakai tongkat. Maksudmu apa? Tapi dia tanya, apa yang di tangan Musa? Tongkat. Dan Tuhan kata, jadi tongkat Allah. Lempar, jadi ular. Barang yang sama, kalau Tuhan perintah, jadi. Saudara. Jangan despise, rendahkan apa yang ada di tanganmu. Sekecil apapun. Kalau dia berfirman, bam! Tuhan ngomong sama Musa, Tuhan sekarang kecepet depan laut, belakang Mesir. Mati ini ribut semua 3 juta. Kamu mau ngubur kami hidup-hidup di laut ya Musa? Memangnya di Mesir tidak ada kuburan? Tanya Tuhan, ini caranya menyelesaikan masalah laut yang tidak terseberang, caranya menyelesaikan. Saudara hari ini tahu laut dibelah, betul kan? Tapi pada saat Musa ngalami, dia nggak tahu loh saudara. Nggak ada jalan keluar loh. Depan laut, belakang musuh. Kejepit, ditekan lagi sama saudara-saudaranya. Yang tekan berapa? 3 juta. Musa kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Lebih baik kami di Mesir. Enak di Mesir, enak di Mesir. Hidup yang lama. Semua ribut nyalain Musa semua. Tanya Tuhan, ini gimana Tuhan? Saudara harus hidup dalam sebuah revelation. Dalam saat kau kejepit, dalam saat kau tidak berdaya, ingat, di padang gurun kau harus hidup karena iman, karena Tuhan bicara dalam hidupmu. Tuhan ini gimana? Ngomongnya apa? Angkat tongkatmu. Tongkat lagi loh saudara. Bahasa Inggrisnya lebih enak, stand still. Diam nggak mau? Orang Israel, diam. Diam apanya? Kita sudah serbu itu begitu banyak. Bawa pedang, bawa tombak mau dibunuh. Kok diam? Loh, Tuhan tuh kalau ngomong enak, diam. Stand still. See the salvation of the Lord. Lihatlah keselamatan datang dari Tuhan. Saudara bisa diam? Raiso tuh Pak. Dikejar-kejar utang. Digebar-gebar. Ayo bayar utang. Dikejar-kejar. Tuhan ngomong, diam. Ngapain? Angkat tongkat. Berani saudara di depan tagih utang, angkat tongkat gini. Nah, kalau Tuhan yang ngucap jadi loh saudara. Dipikir Musa tuh gak kayak orang gila. Terus ditanya sama orang Israel, Musa, kamu suruh apa? Tuhan yang nyuruh kamu keluar dari Mesir, disuruh apa? Duh, hari ini kita ketawa saudara, betul nggak? Jujur, ayo. Saudara coba suruh bayar utang, saudara ngangkat tongkat. Saudara dia akan diketawakan, difoto, masuk viral, masuk medsos. Sangat. Tapi karena itu firman yang keluar dari mulut Tuhan, tidak ada jalan. Tuhan buat jalannya di mana? Di laut. Gila bilang. Soalnya nggak ada jalan. Pak, kecepet Pak. Sudah nggak ada jalan. Tuhan suka buat jalan. Di mana? Di laut, di masalahmu. Aku ingatnya lagunya Don Moon enggak? God will make a way where there seems to be no way. Dia buat jalan saat tiada jalan. Lo gampang nyanyi kok nggak bisa ngelakoni? Pak nggak ada jalan, bagus toh. Bumpet Pak, udah semua musuh mengitari saya, gampang. Tuhan akan buat jalan. Saudara bayangan, saya kemarin kan nonton terus Israel perang itu kan. Saya nonton CBN, saya lihat terus newsnya dalam bahasa Inggris, saya lihat Laut Merah, saya lihat sudah, gedenya luar biasa ternyata Pak.
Itu laut yang pernah dibelah. Secara arkeolog, secara artefak, secara sainteknologi itu pernah betul-betul laut pernah dibelah. Saya lihat itu kapal, induk kapal perang gede berjajar-jajar. Itu gedenya luar biasa, Pak. Dan itu dibelah sama Musa. Bayangin, saudara. Wah, Tuhan tuh gila ya, luar biasa. Dan itu ngomong ini, buat mujizat laut dibelah itu gampang. Yang susah tuh mengeluarkan Mesir dari hatimu tuh loh, susah. Selama kita hidup dengan Tuhan, Tuhan cuma punya cara. Keluarkan Mesir-Mesir di hati. Yang najiskan tuh bukan yang di luar, yang dari dalam keluar. Kalau dari luar masuk ke mulut, keluar ke jamban. Betul? Firman yang ngomong. Tapi yang dari dalam keluar, itu yang najis. Dan Tuhan ngomong, dan ternyata surat dengan nanti kalau sudah mereka 40 tahun berputar, begitu sampai tanah Kanan, itu disunat yang kedua kali. Itu gambaran lagi. Makanya sunat itu bukan cuma sunat fisik, tapi sunat hati. Begitu disunat, Alkitab berkata apa? Disunat yang kedua kali, dan Tuhan berkata, dan dia menghilangkan semua celah Mesir di hati mereka. Itu lambang kita, saudara. Saudara mau nikmati janji, sunat ini loh Mesir dalam hati kita. Potong. Saudara akan lihat janji Tuhan yang luar biasa. Berapa lama Pak saya dalam pergumulan? Tergantung saudara belajar nggak. Semakin kau berjalan ikut Tuhan dengan gampang, semakin saudara hanya 10 hari masuk ke perjanjian, ke janji Tuhan. Semakin saudara kangelan, orang bahasanya enak tuh, kangelan, berontak, mau punya senternya dirimu, bukan Tuhan lagi, semakin sulit dan kau akan terus muter. Apalagi tambah satu, ngomel terus, ngomel, terus ngomel, muter-muter terus. Muter-muter terus, nggak selesai-selesai masalahmu. Amin. Hidup dengan iman, hidup dengan janji Tuhan. Ini akhir zaman loh, saudara. Yang membuat Kaleb berbeda, satu, nama Kaleb artinya anjing. Kata worship, sembah, itu artinya anjing. Betul? Anjing itu apa? Loyal. Dengar ya, saya punya anjing itu, Pak. Anjing itu, sudah pernah dengar istilah ini? Anjing itu one man dog. Artinya apa, Pak? Satu tuan. Teman saya punya dikasih anjing sama orang, tuannya nggak mau. Kasihkan orang pertama, orang kedua. Terus teman saya adalah orang ketiga dapat jatah anjing ini. Saya tahu anjingnya nggak tahan mati, kayak ketolak, dibuang sama tuannya, dikasihkan orang pertama, dipindah. Orang pertama nggak mau, pindah orang kedua, pindah. Teman saya jatahnya adalah orang yang ketiga. Sebelumnya orangnya sayang sekali dengan anjing. Begitu pindah ke tangan teman saya, nggak tahan, hanya 1 minggu anjingnya mati. Kenapa? Anjing itu punya sifat apa? Loyal. Hanya satu orang. Ikut Tuhan, jangan nyabang. Makanya kita berkata, kenapa kok Kaleb dan Yosua aku bawa masuk? Bahasa Inggrisnya berkata apa? Because they have a different spirit. Mereka punya jiwa yang berbeda. Bedanya di mana? Mereka mengikut aku dengan sepenuhnya. Nggak nyabang. Ikut Tuhan itu jangan nyabang. Gunung Kawi ya, Yesus ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Semakin kau menyerah, semakin kau ikut jalan Tuhan, semakin ikut Tuhan, kemanapun Tuhan pergi, kemanapun Tuhan tuntun, kemanapun Tuhan bawa, aku ngikut, semakin cepat kau masuk ke tanah perjanjian. Saya tuh belajar, makanya aku saya beda kan, beda. Saya belajar, saudara. Kenapa Tuhan Yesus berkata, pikulah kuku, sapi. Saya minta anak laki satunya coba, kamu sini. Teman saya, mumpung dia badannya kecil. Kamu sapi kecil, saya sapi besar.
Tuhan Yesus berkata begini, pikulah kuku. Saya Tuhan Yesus ya. Bukan kunya dia, bukan. Kalau kamu memikul kuku, bebanmu ringan. Kau mendapat kelegaan. Engkau mengalami namanya rest, istirahat di dalam Tuhan. Pikulah kuku, bebanmu akan ringan. Hei kau yang letih lesu dan berbeban berat. Apa Pak? Maria yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kau kelegaan. Dalam bahasa Inggrisnya, you will find rest. Nah, dan pikulah kuku, karena kuku ringan. Saudara ngerti ya? Ternyata di Timur Tengah dan di Korea itu kalau orang pakai sapi, ini sapi besar dan sapi kecil. Selalu begini, mau membajak. Sapi besar atau Yesus ini, itu adalah sapi yang terlatih. Yang sudah kuat, yang badannya gede, yang kuat, sudah terbiasa membajak. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu mikulah kuku gandar di kepala ini loh. Satu Tuhan Yesus, satu saudara. Saya tanya saudara, seringkali yang dikasih yang sapi yang kedua adalah sapi kecil. Sapi yang masih muda, sapi yang belum punya pengalaman, sapi yang belum terdidik. Nah, sapi besar ini kalau di Korea, kalau di Timur Tengah, ini akan sapi besar ini akan mendidik sapi kecil. Dia ngomong gini, lu kamu ikut saya aja. Semakin kamu nurut, semakin kamu nggak berontak, semakin kamu nggak karepmu dewe. Tahu bahasa karepmu dewe? Bahasa Jerman itu. Indonesia apa tuh? Indonesia apa? Tidak semaumu sendiri. Bahasa Jawa itu lebih enak. Kalau kamu tidak semaumu sendiri, kamu masuk tanah perjanjian tambah gampang. Tapi coba, ini kok satu-satu saja deh. Tapi semakin kamu nggak nurut, berontak, pinginnya, saya tahu Tuhan pinginnya ke kiri, dia pinginnya ke kanan terus. Semakin lama. Makanya dia nih, kok bebannya ringan? Loh ringannya gimana? Loh kamu tuh nggak mikul karena saking besarnya sapi ini. Kuknya tuh nempel di tengkuknya yang ke sapi besar. Dia tuh hanya cuma nyentuh-nyentuh. Loh kok aku nggak keringetan ya? Aku nggak ngalami apa-apa ya? Karena yang mikul semua tuh Tuhan Yesus. Ini cuma satu apa? Nyerah. Nyerah bagaimana? Nempel seperti pokok anggur. Bam, nempel aja. Berbuah. Ini loh dalam ini sebenarnya. Saya tuh belajar. Tuhan loh ternyata kekristenan ujungnya ke sana. Kalau engkau tinggal di dalam aku tinggal di dalammu seperti pokok anggur. Carang itu nih carang, ini pokoknya. Nempel aja, nempel, badan nempel, tap. Dia nggak ngapa-ngapain. Yang cari makan siapa? Kamu nempel tangannya, jangan dilepas-lepas. Kamu nggak berbuah nanti. Lunda, ini bagus nih, contoh bagus nih. Orang kayak dia, lepas lagi. So nggak akan berbuah. Nutrisinya, makanannya, tanahnya, airnya dari pokok. Dia mau, aku mau jalan sendiri, nggak bakal dia berbuah. Tancapkan carang itu ke tanah, berbuah nggak? Nggak akan. Saya punya pohon anggur di rumah. Dia tugasnya cuma satu, nempel. Di gurun, kau hanya melekat. Buka mulut, kecap. Thank you. Itu kekristenan. Saya belajar Tuhan. Satu kali Benny Hinn ketemu orang, namanya Mr. Pantekosta. Soalnya kalau dengar TikTok saya tahu cerita ini. Sini. Gantian kamu sini. Kasihan dia. Ini KKR bareng. Benny Hinn waktu itu masih usia waktu itu 22. Muda banget. Tapi bisa berhasil ke satu KKR dengan Mr. Duplessis, Bapak Pantekosta. Tahun 70 sekian atau 80 sekian. Satu KKR, Mr. Duplessis itu habis KKR pulang, dia jalan. Suatu monggo. Balik ke hotel. Benny Hinn berpapasan gitu. Terus dia tanya, Mr. Pantekosta, aku mau bertanya. Tanya apa Benny? Pertanyaannya bagus Benny Hinn. Bertanya begini, bagaimana menyenangkan Tuhan? Bagus tuh. Benny Hinn tanya,
caranya. Ini anak muda lagi berapi-api dipakai KKR luar biasa. Ketemu senioritas, ketemu orang yang dipakai jalan dengan Tuhan sudah puluhan tahun. Dia tanya, bagaimana aku bisa menyenangkan Tuhan? Saya tahu jawabannya Mr. Pantekosta. Dia tatap wajah Benin. Dia dorong. Don't never ever try. Jangan pernah kamu mencoba. Jangan pernah kamu mencoba. Jangan pernah kamu mencoba. Sampai mepet di tembok. Kamu gak akan bisa. It's not your ability. It's God's ability. Pergi. Benin bingung duduk. Maksudnya gimana sih? Aku kan cuma pingin nyenangkan Tuhan. Kok jawabnya? Jangan pernah kamu mencoba. Jangan pernah kamu mencoba. Kamu tidak bisa. Bukan kemampuanmu, tapi kemampuan yang dari Tuhan. Sudah tahu? Benin butuh puluhan tahun, Pak, mencerna kata-kata itu. Tadi ternyata betul. Kemampuan kita nggak bisa menyenangkan Tuhan. Itu tugasnya apa? Ya tadi, nempel. Dalam ini dalam nih, tentang pokok anggur Yohanes 15. Semakin engkau menyerah di padang gurun ini, semakin engkau ikut kemanapun tiang awan itu bergerak, yang lambang Tuhan, semakin engkau cepat sampai. Ingat ya, jangan ngomel. Ngomel sekali, overnight, overstay. Orang-orang kalau Indonesia pergi ke Amerika ilegal, overstay-nya banyak, Pak. Lama-lama nggak mau pulang. Sama, orang ngomel tuh, kamu ngomel terus, digurun terus. Pak ngomel satu banyak, tambah suwi. Pak saya ngucap syukur terus, tambah cepat. Masuk ke janji Tuhan. Kekristenan adalah bagaimana engkau bisa menyerah terhadap kehendak Tuhan dalam hidupmu. Semakin kau menyerah, semakin kau gampang, semakin ya Tuhan silahkan bawa aku. Seperti Paulus berkata, aku adalah tawanan roh. Semakin sampai engkau ke tempat itu. Saudara, saya tunjukkan satu ayat. Ini menarik sekali. Galatia 3. Buka Galatia 3, saudara. Sebelum Galatia 3, kita lihat dulu bilangan. Buka dulu bilangan. Bilangan 14 ayat 24. Di padang gurun ini kita harus keluarkan semua Mesir dalam hidup kita. Semakin Mesir di dunia yang sudah masuk di manusia kita yang lama dulu itu, semakin di padang gurun ini semakin banyak keluar, dihilangkan terus sunat, semakin cepat kau masuk. Saya kasih kesaksian. Ada seorang istri hamba Tuhan sangat cantiknya luar biasa. Kelas Hollywood. Begitu dia bertobat, dia menikah dengan seorang hamba Tuhan. Dia masuk ke dalam sebuah tempat pelayanan yang sangat miskin, pedalaman di Amerika. Dia sudah tetapkan hatinya, aku akan mengabdi bersama dengan tuanku, dengan suamiku. Dia stay, masuk ke pedalaman, hidupnya sederhana, pakaiannya sederhana, tanpa make up, hidup yang lamanya dia glamor, penuh dengan make up, penuh dengan artis, dipuja-puja, ini levelnya Hollywood. Begitu dia bertobat, dia keluar dari dunia Hollywood, masuk ke pada pelayanan. Dalam pelayanan itu hidupnya serba mepet, serba sedikit, harus beriman, apa-apa beriman, apa-apa percaya Tuhan. Zaman dulu megang tas mahal-mahal, harga 1 miliar, harga ratusan juta gampang. Begitu dia ikut Tuhan, semuanya mulai hilang. Oke? Membawa orang itu keluar dari Mesir ke sini gampang. Tiba-tiba di tengah dia sedang menderita, makan pun kadang sulit, dia harus beriman, hidup dengan serba mepet, hidup dengan secara istilahnya pas-pasan.
Tiba-tiba dia sedang duduk di depan meja rias. Lihat wajahnya. Aku masih cantik. Kesaksian. Ada hamba Tuhan lihat. Di pundak dari wanita ini ada seekor monyet. Alam roh nih. Setan monyet. Ngomong di telinganya. Ngomong gini. Kamu kan cantik. Masa secantik kamu hidup di desa? Secantik kamu pakai pakaian sederhana. Secantik kamu gak bawa tas yang mahal-mahal. Secantik kamu harusnya popularitasmu di Hollywood sangat terkenal. Pertama kali dia dengar kebasin, pergi kamu setan. Melayani Tuhan lagi. Masuk 1 minggu kemudian dia mulai lagi sisir rambutnya. Setan yang sama muncul lagi. Jangan munafik lah. Orang pelayanan juga butuh uang. Orang pelayanan juga butuh make up lah. Masa istilah Tuhan seperti ini? Ngapain kamu hidup menderita seperti ini? Ingat Pak, Mesir narik. Dengar ya? Kalau kita tidak keluarkan Mesir dari hati dan hidup kita, Mesir, manusia lawamu selalu akan narik. Saya belajar itu. Sudah pernah hidup dalam perjinan, perjinan akan narik. Sudah pernah jatuh dalam dosa apapun di masa lalumu, kok keluar, gampang buat Tuhan mengeluarkan saudara. Tapi kalau itu yang di hati nggak keluar-keluar, bahaya. Dan tiba-tiba dia ngomong, sudah, tinggalkan suamimu, tinggalkan pelayananmu, tinggalkan jabatan istri gembala, balik ke Hollywood, tenar. Semua orang menghargai kamu, semua orang memuja kamu, dan kamu cantik. Sudah tahu, setelah 1 bulan kemudian, setelah dia kebaskan, tengking setan, 1 bulan kemudian dia nggak tahan. Padahal dia sudah tinggal di desa itu sudah hampir berapa tahun. Dia sudah menikah dengan pendeta ini sudah berapa tahun. Hanya dengar bisikan setan dalam waktu 1 bulan. Tiba-tiba dia ambil surat, dia tulis cerai. Dia ceraikan suaminya, dia kembali ke Hollywood. Tadi saya katakan, bawa kamu keluar dari Mesir ke tempat yang baru. Gampang. Tapi keluarkan Mesir di sini butuh pikul salib, sangkal diri. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Ikut aku. Makanya orang Kristen hyperkris itu nggak percaya salib, Pak. Kekristenan tanpa salib tidak ada artinya. Siapa bilang ikut Yesus selalu enak? Tuhan Yesus pikul salib aja berat. Balik ke dunia, kembali ke Hollywood, kembali menjadi seorang model, kembali menjadi seorang star. Dia tinggalkan pelayanan, dia tinggalkan suami. Ceritanya terus gimana Pak? Nggak tahu, menurut saya habis ya. Buat Tuhan berkata, Lot keluar dari Sodom dan jangan menoleh ke belakang. Betul? Keluar gak? Keluar. Ada yang noleh nggak? Istri Lot. Kenapa kok keluar? Sodom masih ada di hatinya. Keluar dari Sodom, keluar. Tapi Sodom masih ada di mana? Hatinya. Buktinya apa? Noleh. Kok enak, kok tak tinggal. Eman-eman, sayang sekali. Jadi tiang garam. Saya pernah pergi ke negeri itu. Betul-betul ada tiang garam. Betul-betul kota itu pernah dijungkir balikan dengan api dan belerang. Dan kitab Lukas, kalau nggak Matius berkata, ingat apa? Istri Lot. Cuma satu kata, ingat istri Lot. Artinya apa? Kalau kamu ikut aku, jangan pernah kau menoleh ke belakang. Nggak layak. Mesir ini harus dicabut. Maka saya nggak percaya namanya hypergrace. Karena Mesir selalu pulling down, selalu narik kita, pingin balik lagi ke belakang. Sudahlah, ngapain lu sok suci, lu sok radikal kamu. Semakin kita belajar,
semakin kita sunat, kita sangkal diri, kita pikul salib, semakin cepat kita masuk ke perjanjian Tuhan. The promise. Kita adalah umat perjanjian. Sudah dengar Bapak? Cuma butuh 10 hari. Dan Tuhan harus keluarkan Mesir dari hatinya orang Israel berapa lama? 40 tahun. Ingat ya, bayang-bayang loh ini. Terakhir. Galatia 3 13. Galatia 3:13. Kalau saya dengar cerita ini saya tuh mau ketawa, geli. Tuhan tuh luar biasa. Ya lucu, ini cerita terakhir. Galatia 3:13. 3:4 kita baca sama-sama. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Kutuk. Jadi yang terkutuk siapa? Kristus. Supaya kita tidak terkutuk. Lihat Bapak. Lihat. Dengan jalan menjadi kutuk karena siapa? Karena kita. Ayat berikutnya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Makanya Tuhan Yesus harus matinya di kayu salib supaya kutuk itu dia tanggung semua, termasuk kutuk-kutuk kita. Kutuk hutang, kutuk perzinahan, kutuk perselingkuhan, kutuk perceraian, semua kutuk dipikul di atas kayu salib, dipaku di dua tangannya dan kakinya dan lambungnya ditombak. Oke. 14, lihat nih, ayat ini bagus sekali. Kutuk ditanggung, lihat 14, baca sama-sama dengan keras. 3:4. Yesus Kristus telah membuat ini menjadi apa? Menjadi terkutuk. Supaya apa? Di dalam Yesus berkat Abraham sampai ke bangsa-bangsa lain. Dan dengan baik, sehingga oleh apa? Harus dengan iman kita memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi orang percaya itu hidupnya karena iman. Janji Abraham kau terima karena apa? Iman. Selama kau tidak hidup dalam iman, janji nggak bisa kau terima. Perempuan Sirofenisia adalah bangsa lain, perempuan Kanaan. Dia berkata, Tuhan, anakku kerasukan setan di rumah, tolong kasihani dia. Sembuhkan anakku. Tuhan Yesus ngomong, aku hanya diutus kepada umat Israel. Iya Tuhan, beri belas kasihan padaku. Aku hanya mencari domba-domba Israel yang hilang. Memang mandatnya Tuhan Yesus dari Bapa berkata, datang ke umatmu. Karena dia orang Yahudi. Dia tidak datang kepada bangsa lain hari itu. Karena misinya 2000 tahun yang lalu kepada umatnya dulu. Nanti misinya pada saat di kayu salib mati, baru buat bangsa lain. Tapi hari itu sebelum mati di kayu salib, tiba-tiba datang seorang ibu berkata, Tuhan tolong. Tuhan Yesus bisa ngomong, aku belum disalib, nanti. Tunggu setelah aku disalib, nanti kamu terima jatah berkat Abraham turun oleh karena iman. Betul kan? Saudara dengar, tapi iman ibunya ibu luar biasa. Iman itu harusnya untuk orang percaya. Untuk anak, kita ini anak. Anak itu makan dari mana? Roti di atas meja. Dan Markus berkata, anak itu kenyang. Kita ini anak, kita harus kenyang. Tapi untuk mendapatkan kenyang makanan roti dalam hidup kita, kita butuh namanya apa? Iman. Aku diutus hanya kepada domba Israel yang hilang. Kamu bukan orang Israel, kamu keturunan Kanaan, kamu Sirofenisia. Jadi roti ini nggak bisa untuk bangsa lain, ini untuk orang Yahudi. Dia ngomong, imannya, iman itu selalu ditantang. Ya Tuhan, nggak apa, aku tetap minta belas kasihanmu. Dia datang dengan berteriak-teriak. Muridnya ngomong, diam, kamu tuh sudah diam. Enggak Tuhan. Terus Tuhan Yesus ngomong apa? Tidak patut memberikan roti yang harusnya untuk anak dan memberikannya kepada anjing. Dikatain anjing, berhenti nggak? Coba saudara katain anjing. Oh awas ya Pak Pendeta, awas balik tak antem loh Pak Pendeta. Betul nggak? Wanita ini ketemu Tuhan Yesus katakan, tidak patut memberikan roti yang harusnya untuk anak orang Israel diberikan kepada anjing. Imannya berkata, memang kok anjing ini makan apa? Remah. Sudah tahu? Anjing saya nggak pernah duduk semeja sama saya, karena nggak bisa. Anjing saya duduk di bawah, tunggu remah.
tunggu remuan. Kalau saya buang ke tanah, yang dijilat apa? Tanah. Anjing ini jilat remah-remahnya, nggak makan rotinya di meja nggak apa-apa Tuhan, remahnya nggak apa. Tuh, wah besar iman. Sembuh. Cuma ngomong, jadi sesuai berkat imanmu. Anaknya langsung setannya pergi. Padahal nggak di tempat. Iman itu menjangkau surga. Tuhan Yesus bilang belum waktunya. Tapi iman ibu ini, walaupun belum waktunya, Bapak berkata, gila ini. Harusnya ini orang percaya ini harusnya kayak begini. Dan Tuhan Yesus temukan cuma dua, perwira dan perempuan Sirofenisya. Tidak pernah aku dapatkan iman sebesar seperti ini di antara orang Israel. Ingat ya, kalau Israel terhilang, gereja bisa kehilangan juga loh. Kita ini harus hidup karena iman. Saksi yang terakhir, Galatia 3, 13 dan 14 ini dibaca seorang diaken. Dia adalah salah satu diakennya Dr. Cho. Sebelum dia bekerja di Dr. Cho, dia cerita, Dr. Cho, aku ini seorang pengusaha penangkapan ikan yang terbesar di Korea. Dan aku bangkrut. Hutangku banyak. Dan aku sudah nggak bisa bayar lagi. Hari itu saya berkata pada Tuhan, masakan aku ini cinta engkau, takut akan engkau, kok bangkrut. Tolonglah aku, masuklah dalam doa. Orang Kristen itu harus masuk dalam doa. Dia berdoa, pada saat dia berdoa, Tuhan jawab. Galatia 3, 13. Kristus menjadi terkutuk dengan mati digantung di atas kayu salib. Supaya kita tidak terkutuk. Supaya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat menjadi jadi kutuk buat kita. 14 supaya apa? Seoleh iman berkat Abraham itu sampai ke kita. Loh, berarti aku tidak perlu memikul kutuk hutang. Sudah dipikul Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bayar hutangku di atas kayu salib. Termasuk hutang dosa, termasuk hutang-hutangku. Aku tidak perlu memikulnya lagi. Aku harus menerima berkat Abraham dengan cara apa? Iman. Kita menerima yang telah dijanjikan itu. Langsung dia berdiri, mah, hutangku pasti lunas. Kenapa? Tuhan Yesus sudah memikul kutuk hutang buat hidupku. Saudara tahu hutangnya? Miliar. Terus dia ngomong ini, kok Bapak tahu dari mana? Tuhan ngomong pakai ayat ini. Terus, apa yang terjadi? Aku berdoa, hatiku tergerak. Kenapa? Pendeta kita ini sudah tua, 40 tahun melayani, mobilnya buntut. Moga. Terus kita kan sudah nggak punya uang, rumah dijual, mobil dijual, terus gimana? Belikan mah, belikan. Lu sudah nggak ada uang, terus pokoknya belikan. Sudah tahu, dia belikan 30.000 US dollar. Dia belikan mobil, datang ke Pak Pendeta, Bapak sudah melayani dengan sangat luar biasa. Ini mobil buat Bapak untuk melayani. Pendetanya nggak diberitahu, utangku banyak, nggak diberitahu. Ini berkat. Oh, pendeta yang mau, terima kasih Pak, saya bertahun-tahun bergumul untuk mendapatkan mobil ini karena saya butuh pelayanan. Terima kasih. Nanti Pak Pendeta, gereja Pak Pendeta kan mau runtuh, ambruk, saya bangunkan. Imannya mulai bicara, padahal utangnya banyak. Sudah, kasih mobil buat Pak Pendeta itu, dia balik ke rumah ketemu istrinya. Mah, sudah kita bangkrut, kita sudah tidak punya apa-apa lagi, saya mau terakhir tanya kakakku yang ada di laut. Kak, tolong periksa jaring kita sebelah utara. Adiknya, kakaknya ngomong, Dek, maaf, ini winter, musim dingin. Ikan tuh tidak pernah ada di musim dingin. Ikan tuh selalu lari ke tempat daerah airnya yang tropis, yang hangat. Jadi nggak mungkin ada, sudah dicek berkali-kali, jaring kita tidak menangkap satu ekor pun, nggak ada yang nangkap. Karena ikannya nggak ada di musim dingin. Sudahlah. Ini terakhir Kak, sebelum aku bangkrut selesai, sudah tolong cekkan jaringku sebelah utara. Lihat apa yang terjadi, ini yang luar biasa. Kakaknya pergi ke sana, naik kapal, lihat di jaringnya. Sudah tahu, dia shock. Apa yang shock Pak? Dia lihat 5.000 ikan yellowtail. Yellowtail itu apa? Ekor kuning. Beratnya apa? Satu ekor ikan 38 kilo. Ada 5.000. Kakaknya sampai shock, telepon, gemetar, Dek, ini ada ikan 5.000 yellowtail sedang ngantri. Loh, ngantri apa? Ngantri masuk jaring.
Lu kok bisa? Karena aku nangkap ikan 5.000 ekor ini butuh waktu 10 jam. 10 jam. Jari ini nggak cukup. Jadi aku harus ambil, masukkan, ambil, walaupun sudah pakai teknologi, ambil, masukkan. Saya butuh 10 jam. Dan dia tangkap 5.000 ikan yellowtail. Tak hitung Pak, berapa? 12 miliar. Dijual 12 miliar. Dia ngomong ini, 364 hari aku kerja. Tidak dapat 1 ekor ikan pun. Dalam waktu 1 hari 10 jam hutangku lunas. Wow, dia bilang gila. Kacap. Dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Belum selesai. Dah. Dia jual ikannya 12 miliar. Dia bayar hutangnya. Dia bayar hutangnya. Saya bayar hutang, uangnya sedikit. Ngomong sama istrinya. Buat bangun gerejanya Pak Pendeta. Gerejanya mau runtuh. Bangun rumah kita dulu. Rumah kita kan udah dijual. Udah lama. Percaya sama saya lah. Kita bangunkan rumah Tuhan dulu. Kata Pak Pendeta, saya bangunin pakai uang sisanya Pak. Dibangun rumah pendetanya. Gerejanya dibangun. Selesai. Saya ngomong habis dah. Mah, tenang. Jangan takut. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang engkau tetap berharap. Bukti dari apa? Nggak lihat. Lihat apa? Nggak lihat apa-apa. Uangnya udah habis. Tapi utangnya udah lunas. Tenang mah. 1 bulan kemudian dia ngomong, Kak, tolong lihat lagi jaring yang utara. Loh, Dek tak bilang ya, aku tuh datanya nelayan loh Dek. Setiap musim winter tuh nggak ada ikan ketangkep. Ikan tuh hanya ditangkap di musim gugur sebelum masuk winter, musim salju, musim dingin. Bisa ditangkap di musim gugur, itu hanya bisa nangkap ikan, nggak bisa banyak. Kemarin mujizat 5.000 masuk. Paling itu nelayan bisa nangkap cuma 500. Dan ikan yellowtail itu nggak pernah ada di perairan di Korea. Itu selalu keliling cari daerah tropis. Ada yang mau cari yellowtail? Enggak. Cek lagi. Sudah tahu apa ya? Dapat ikan paus Pak. Untung nggak ada Yunusnya. Terus ada yang ngomong, Kak, Dek, kita dapat ikan paus yang disukai orang Korea. Apa? Pink whales. Paus pink. Warna pink. Itu mahalnya luar biasa. Terus ada yang ngomong, tapi kan nggak bisa jual, kita nggak boleh nangkep paus. Membunuh paus itu ilegal. Bisa kena pidana kita. Maaf, Dek. Kenapa? Pausnya masuk ke jaring kita dalam keadaan sudah mati. Pausnya bunuh diri. Diambil, dijual Pak. Mahalnya luar biasa. Saya dengar kesaksian dia bilang, Tuhan itu luar biasa ya. Ikan suruh baris 5.000 baris. Masuk jaring. Baris ikannya. Kalau kita tidak belajar hidup dalam supranatural, cerita begini dipikir dongeng. Tapi orang ini ngalami. Dan dia ngomong, Pastor Joe, hari ini aku tahu, Tuhan selesaikan masalahku. Hutangku miliatan dalam waktu 1 hari. Cuma 10 jam. Tangkap ikan, selesai. 1 bulan kemudian, dapat ikan paus. Hidup saya diberkati. Terus dia ngomong, hari ini Pak Pendeta Joe, kenapa? Aku 364 hari saya akan melayani Tuhan. 1 hari baru saya bisnis. Ini penatuannya. Saudara begitu nanti saudara dimarahi semua. Saya mau berkata saudara, ingat, kita hidup karena iman. Kalau kita tidak hidup karena iman, saudara nggak akan percaya dengan perkara-perkara yang Tuhan sudah siapkan di depan kita, luar biasa. Amin. KKR hari kemarin keluar paku sini, nangis sembuh, ngocor, bau busuknya hilang. Setelah 17 tahun Kak, telingaku sembuh. Saya mau melayani Tuhan, saya mau pergi ke teman saya mau ketemu dengan orang banyak, dan saya lihat kuasa Tuhan begitu luar biasa.
Amin. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita bersyukur. Saudara yang punya pergumulan, angkat tanganmu tempat masing-masing. Kau angkat tanganmu saja di menghadap surga. Bapa surga, Hamba berdoa untuk setiap pergumulan anak-anakmu hari ini. Kami mau percayakan perkataan firman-Mu. Firman-Mu adalah sebuah perjanjian, sebuah janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan mengalami setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami, asalkan kami lakukan dengan iman dan percaya. Karena iman yang membawa janji Abraham masuk dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap bisnis, setiap usaha yang hari ini mengalami stuck. Tuhan berkata, ada tongkat di tanganmu, angkat tongkat itu. Aku akan buat jalan saat tiada ada jalan. Aku akan buat mujizat saat tidak mungkin terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua hutang dipatahkan. Yang hutang kau lunas di dalam nama Yesus. Dia sudah memikul setiap hutang kita di atas kayu salib. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua hutang kami akan dibayar dengan lunas, dengan cara yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus, yang sakit di dalam nama Yesus sembuh. Aku kutuk semua sakit penyakit kau keluar dari tubuh mereka. Jantung, paru-paru, ginjal sembuh, telinga, mata sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya, kami terima janji berkata Abraham oleh karena iman kami percaya di dalam nama Yesus.